Sampai akhirnya kita dapat informasi adalah beru di-rescue, beru diamankan, dan banyak sekali kabar-kabar rumor-rumor sih di lapangan yang kita dengar kayak tadi sebelumnya sudah di-announce beru masih hidupkah atau beru sudah matikah. Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan. Halo Sobat Orbit, kembali lagi di Ngorbit, Ngobrol bareng Orbit. Kali ini kita bakal berbincang-bincang tentang satwa dan isu yang sedang viral ataupun yang sedang kita pertanyakan saat ini. Dan ngomong-ngomong tentang satwa, ketika kita berbicara tentang satwa nih, satwa liar merupakan salah satu hal yang paling penting untuk menjaga kelestarian hutan. Dan kalau misalnya kita bilang tentang kelestarian hutan, berarti itu menjadi prioritas kita, dan hal tersebut juga memiliki dampak positif dan juga negatif kalau misalnya kita tidak bisa atau tidak aware terhadap konservasi, tindakan konservasi dan juga tindakan mitigasi. Baru-baru ini Sumatera Utara dikabarkan dengan salah satu isu bahwa harimau Sumatera, Baru Situtung dan Ambar Goldsmith dilepas liarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup di TNGL. Namun belum seminggu, harimau Sumatera ini telah berkonflik dengan dua warga dan telah warga tersebut mengalami cakaran, luka, hingga melakukan puluhan jahitan. Nah, namun setelah hal tersebut terjadi, Baru Situtung ini telah diamankan. Namun saat ini BKSDA ataupun pihak-pihak yang berwenang belum memberikan keterangan lebih lanjut tentang apakah Baru Situtung diamankan, apakah sudah mati. Nah, kali ini kita akan mengundang salah satu narasumber dari Wildlife Whisperer of Sumatera, Kak Arisa. Selamat datang Kak Arisa di Orbit. Selamat datang dan terima kasih sudah mengundang. Oke, Kak Arisa di sini sebagai penggerak dari bagian konservasi atau bagaimana Kak kegiatannya saat ini? Sebenarnya mungkin aku lebih senang dengan teman-teman lainnya di Wildlife Whisperer Sumatera dibilang sebagai wildlife campaigner kali ya, Kak, atau juru kampanye satwa liar gitu, karena memang yang kita lakukan adalah bersuara untuk satwa liar yang tidak bisa bersuara. Untuk kegiatan kita sehari-hari, seperti titel kita Wildlife Campaigner, selalu bersuara untuk satwa liar, melakukan kritisi, melakukan advokasi, melakukan edukasi, awareness di sosial media. Oke, sebelumnya Kak Arisa, terima kasih nih sudah hadir di Orbit. Namun sebelumnya kami juga telah mengundang Kepala dari BKSDA Sumut Bapak Rudianto dan juga dari bagian Walhi Bapak Riyandi, namun belum berkesempatan untuk hadir di Orbit untuk membahas isu ini bersama-sama. Nah, Kak Arisa sendiri nih, kita bakal bahas tentang apa yang terjadi di Sumatera Utara tentang konservasi atau satwa. Kakak sudah berapa lama terjun di bidang ini, Kak? Khusus untuk konservasi satwa liar di Sumatera 3 tahun kan, jalan 3 tahunan. Oke. Yang Kakak lakukan sebagai campaigner berarti di media sosial. Oke, berarti di media sosial. Kita aktif di sosial media. Iya. Nah, apakah yang akan dibahas di sana? Mungkin lebih gambaran besarnya seperti apa? Kalau untuk gambaran besarnya sih kita melakukan digital campaign atau kampanye digital untuk membangun edukasi dan juga awareness mengenai isu konservasi satwa liar khususnya yang ada di Sumatera, sentralnya lebih tepatnya di Sumatera Utara gitu. Dengan tujuannya apa? Dengan tujuannya adalah bagaimana isu konservasi satwa liar di Sumatera Utara khususnya itu bisa lebih bergaung di luar Sumatera Utara sampai di Jawa sana gitu. Karena ternyata dari pengalamanku waktu aku masih aktif di Jakarta atau di Jawa, orang utan kita itu kayaknya lebih redup gitu suaranya daripada dibandingkan dengan orang hutan di Kalimantan, nah kayak gitu. Jadi visi misi kita, karena kebetulan di Wildlife Whisperer Sumatera ini adalah kebanyakan anak-anak muda yang tidak terjun di konservasi sebelumnya, tapi memiliki keinginan untuk fokus di isu konservasi, karena background kita tuh sebenarnya anak-anak muda yang bekerja di dunia kreatif industri gitu. Dan bertemu dengan beberapa teman-teman di konservasi, tertarik untuk mengenal lebih jauh lagi aja sih sebenarnya konservasi satwa liar itu semenarik apa gitu. Dan ternyata terjun lebih dalam dan akhirnya kita pun kejebur lebih dalam sampai ke isu-isu yang beririsan dengan kebijakan pemerintah. Oke, lebih seru lagi Kak untuk dibahas atau diulik gitu ya. Sebenarnya
konservasi ini seperti apa bijaknya dan lain-lain. Nah, kalau misalnya melihat engagement nih dari media sosial Kakak, sempat cek-cek juga. Oke. Jadi mungkin ada beberapa komentar dan cukup banyak ya komentar termasuk di Wildlife Whisper. Banyak sekali mungkin penggerak farmer hati yang memang fokus terhadap isu-isu konservasi. Iya. Seberapa penting Kak mungkin satwa itu sendiri bagi kita? Satwa itu penting buat kita karena dia bagian dari kehidupan kita juga. Dia bagian dari bagaimana bumi itu berputar, bagaimana keberlangsungan bumi itu juga gitu. Jadi kalau tidak ada satwa liar yang mendomisi di habitatnya, ya misalkan kayak harimau di sini adalah satwa liar puncak atau predator, dia tidak berimbang populasinya di habitatnya atau di alamnya, itu yang akan berdampak juga bagi ekosistem si hutan tersebut juga begitu. Jadi ketika ekosistem hutan ini tidak seimbang atau tidak dapat berfungsi dengan baik, ya balik lagi sebenarnya ke kehidupan manusia kita juga kan, sumber air di sana, sumber oksigen di sana gitu. Udara segar itu salah satunya juga karena asupan oksigen gitu. Jadi balik lagi semua berputar rotasinya. 3 makhluk hidup itu saling bergantung satu sama lain gitu. Oke, ngomong-ngomong soal hidup berdampingan, apakah memang benar Kak kita bisa memang berhidup berdampingan? Misalnya seperti dengan harimau gitu. Hidup berdampingan ini kan sebenarnya salah satu narasi yang digalakan oleh pemerintah untuk mengedukasi atau memberikan penyadaran kepada masyarakat, terutama masyarakat yang tinggalnya itu beririsan dengan habitat satwa liar seperti itu gitu. Dan sedangkan kita yang tinggal di kota adalah bagaimana kita memahami sebenarnya fungsi penyelamatan satwa liar ini begitu kan. Kalau dikatakan bisa atau tidak kita hidup berdampingan dengan satwa liar, bukan tidak ada masyarakat yang tinggal di kawasan hutan bisa berdampingan, khususnya masyarakat adat gitu. Bagaimana mereka betul-betul mendalami atau mengilhami wisdom dari leluhur mereka begitu. Problemnya kan sekarang yang tinggal di kawasan hutan itu berapa persen sih masyarakat adat yang ada di sana? Masyarakat adat aja tuh di sana juga terusik kehidupannya gitu. Ditambah lagi sekarang yang menjadi problem bisa atau tidaknya manusia berdampingan dengan satwa liar ini, masyarakat yang tinggal di kawasan ini kan mereka pendatang. Di situ ini sebenarnya menjadi problem mungkin ketika kita bertanya bisa atau tidak, bagaimana pemerintah bisa melakukan edukasi semaksimal mungkin untuk masyarakat pendatang yang tinggal di kawasan hutan tersebut gitu sih. Oke, sampai saat ini sebenarnya edukasi yang diberikan kepada masyarakat itu sudah cukupkah? Atau terlihatnya seperti belum gitu Kak? Cukup atau tidak, mungkin kita bisa melihat dari banyak peristiwa kali ya Mbak. Kayak sekarang kita bahas itu kasus pelepas liaran harimau yang sebelumnya, Ambar dan juga Beru di situ. Ini bukan kasus pertama, konflik satwa liar itu ini bukan kasus pertama, tapi ini menjadi salah satu isu besar karena pelepas liaran labelnya itu tadi. Begitu, kalau dikatakan konflik, cukup tinggi konflik satwa liar di Sumatera Utara, khususnya tidak hanya harimau aja satwanya, tapi juga satwa liar prioritas lain, orangutan juga cukup tinggi di sini gitu. Nah balik lagi di sini kalau berkaitan tentang edukasi, masih belum efektif mungkin ya, atau masih belum bisa dirasakan keefektifan dari beragam macam strategi edukasi yang dicanangkan pemerintah ke masyarakat, dan itu bagaimana terimplikasinya belum kelihatan efektifnya sih. Gitu. Oke. Ngomongin tadi tentang Beru dan Ambar, mungkin kita bisa kasih tahu nih untuk teman-teman Orbit, Beru dan Ambar ini apa gitu Kak, dan mungkin kronologinya ketika dilepas liarkan itu seperti apa gitu. Beru dan Ambar ini kan mereka punya dua track record harimau yang direscue dari habitat karena konflik dua-duanya. Ambar ini di Besitang, Beru ini di Aceh begitu. Yang duluan berdampak konflik itu Ambar sih, itu di dua-duanya di tahun 2022 kalau aku nggak salah. Ambar yang duluan, baru Beru, terus mereka direhab di salah satu sanktuari yang ada di Sumatera Utara dengan segala macam program rehabilitasi sampai akhirnya ready buat dilepas liarkan dan digalakan juga oleh pemerintah, ya akhirnya mereka pun dilepas liarkan ke habitatnya begitu. Jadi mungkin kalau kita lihat di sosial media memang masih banyak masyarakat yang belum paham Beru ini siapa, Ambar ini siapa, kenapa dilepas liarkan gitu kan. Karena kasus harimau Sumatera di provinsi kita ini waktu itu saya sampai sekarang sih memang lagi anget-angetnya kan, karena ada kasus harimau Sumatera yang lainnya juga di luar dari Beru dan Ambar gitu. Jadi Beru dan Ambar ini adalah dua harimau yang mereka ini direscue langsung di habitatnya dari alam karena konflik antara manusia dan satwa. Lalu mereka direhabilitasi kurang lebih 1 tahun di sanktuari
dan dilepas liarkan kembali oleh pemerintah ke habitatnya kembali gitu. Tapi sayangnya belum sampai sepekan mereka harus beru, terutama mereka harus diamankan lagi begitu. Sedangkan ambar ini yang masih coba diamankan juga oleh pemerintah, tapi yang kita harapkan semoga ambar tidak berakhir seperti beru sih, seperti itu. Karena kabar-kabar berkaitan tentang beru ini cukup kontroversial sekali dan sayangnya pemerintah kita tidak ada memberikan edukasi atau memberikan informasi seperti pelepas liaran yang sebelumnya itu gitu. Ini yang cukup sangat disayangkan dan menjadi perhatian publik sehingga cukup besar gitu. Dan ini juga yang di-highlight di Wildlife Whisper Sumatera di sosial media kita sehingga mendapatkan perhatian besar juga ternyata kayak tadi yang kakak bilang gitu kan, ternyata banyak sekali pemerhati satwa yang ikut berkontribusi atau menyampaikan opini mereka gitu. Dan yang perlu diketahui oleh pemerintah adalah yang menyampaikan opini ini tuh bukan hanya para pemerhati satwa aja sih, tapi juga masyarakat awam yang mereka secara tidak langsung mungkin terketuk kali ya hatinya karena segitu banyaknya kasus satwa liar terutama di Sumatera Utara ini yang berkaitan tentang harimau. Kita tuh mendapatkan perhatian cukup besar sih dari masyarakatnya. Sebenarnya kalau kita melihat sebagai salah satu penggiat sosial media juga, ini tuh sebenarnya peluang untuk pemerintah sih, untuk mereka bisa menampilkan diri sebagai figur pemerintah yang memang cukup informatif dan juga edukatif gitu. Balik lagi dengan pertanyaan sebelumnya, bisa atau tidak pemerintah kita berhasil atau tidak edukasi di situ gitu. Starting dari permasalahan saja pemerintah kita mundur untuk memberikan edukasi gitu. Bagaimana mereka untuk menjalankan edukasi yang sudah dibentuk dengan strategi bersama mitra-mitranya di lapangan itu sih. Oke, Beru sendiri pada saat konflik yang pertama dan juga mungkin ambar berusia berapa Kak? 3-4 tahun ya mereka berdua. Berarti ketika di rescue mungkin diperhatikan oleh pemerintah, dirawat dan lain-lain. Berapa tahun setelah akhirnya dilepas liarkan? Kurang lebih setahun. Kalau ambar itu 1 tahunan berapa bulan, kalau beru itu kurang lebih setahun gitu. Hampir menuju setahun sih Sanctuary. Dan akhirnya berkonflik lagi Beru. Namun apa yang menyebabkan mungkin si Beru ini tidak nyaman atau terganggu gitu sampai akhirnya berkonflik lagi dengan warga? Kalau ngomongin konflik tuh sebenarnya ada identifikasi beru dan ambar ini. Mereka kan pakai GPS Scholar ya itu, pakai GPS Scholar. Jadi kabar-kabar yang kita dapatkan informasinya, terutama untuk beru yang sudah di-highlight sama beberapa media juga begitu. Konflik ini tuh terjadi mungkin kita bisa melihat kajiannya adalah dari lokasi pelepas liaran. Seperti itu, lokasi pelepas liaran yang dimana lokasi pelepas liaran di sini konflik terjadi kan karena ada di situ pemukiman warga, ada manusia dan ada satwa liarnya begitu. Tapi hal yang perlu untuk ditegaskan di sini adalah harimau Sumatera ini dilepas liarkan di habitatnya yang ada pemukiman manusia di dalamnya. Kan seperti itu. Dan akhirnya terjadilah konflik dan konflik ini yang sepertinya membuat pemerintah tuh selalu pusing ya dalam penyelesaiannya. Ketika ada konflik sebenarnya siapa yang harus duluan diselamatkan, siapa yang sebenarnya harus duluan dipertahankan begitu. Case untuk beru ini adalah pemerintah memilih sepertinya untuk mengasingkan si satwa liarnya dari habitatnya begitu dan si manusianya yang di-keep di situ gitu. Tapi balik lagi untuk kasus memang beru di sini tidak sesimpel seperti apa yang kita dengarkan aja sih, karena untuk di lapangan sendiri kita harus memang betul-betul bisa melihat situasinya juga di sana, bagaimana masyarakat di sana tidak dapat menerima tempat mereka tinggal dipilih sebagai lokasi pelepas liaran begitu. Ada sebenarnya SOP pelepas liaran ini tuh seperti apa? Yang salah satunya adalah kajian habitat tersebut memang harus sejauh mungkin dari pemukiman warga. Yang cukup uniknya mungkin bisa kita lihat di sini adalah proses pelepas liaran ini cukup besar ya. Cukup besar itu dalam arti melibatkan banyak sekali stakeholder di dalamnya dan juga alat transportasi yang tidak murah. Ada 3 helikopter kalau aku nggak salah waktu itu yang ikut turun untuk melepas liarkan beru dan juga ambar. Lalu untuk pelepas liaran kalau menggunakan helikopter, kalau misalkan di sini adalah kesalahannya di tempat lokasi pelepas liaran, memang cukup konyol sih pemerintah kita gitu. Cukup konyol dalam arti dengan begitu masifnya atau begitu besarnya pemberitaan pelepas liaran beru ini,
Namun ketika yang diwacanakan atau seperti yang diharapkan, mungkin juga bukan satu harapan pemerintah juga sih bakal seperti ini akhirnya gitu. Mungkin pemerintah kita juga kenapa memilih diam karena ya malu mungkin dengan apa yang dilakukan ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Terlebih waktu pas proses pelepas liaran itu masyarakat memang cukup menaruh empati yang sangat besar sekali sih dan harapan yang sangat besar sekali juga begitu. Dari kita sendiri di sosial media itu banyak sekali kita dapat pesan, kita senang harimau kita dilepas liarkan lagi di habitat, tetapi di satu sisi kita juga khawatir begitu bagaimana dengan keselamatannya dia di dalam kawasan gitu. Artinya di sini untuk proses pelepas liaran ini kan nggak hanya sebatas seremoni besar-besaran, tidak hanya sebatas selebrasi besar-besaran. Ada 3 helikopter di situ sepertinya tidak berfungsi dengan baik sih untuk menyelamatkan atau mengembalikan beru dan ambar memang betul-betul ke habitatnya yang aman begitu. Kalau melihat lokasi dari pelepas liaran ini, berapa Kak mungkin radius ataupun jarak dari pemukiman warga? Kebetulan ada tim kita yang sebelumnya itu punya pengalaman di kawasan tersebut. Kita punya tim yang backgroundnya adalah seorang ranger dan kebetulan kawasan tersebut adalah kawasan tempat beliau pernah melakukan patroli. Dari yang dilihat sih dari lokasi pelepas liaran dengan area pemukiman warga ini berkisar 4-5 km. Cukup dekat ya? Cukup dekat sekali gitu dan cukup konyolnya kalau kita yang anggaplah kita masyarakat awam yang tidak tahu apa-apa tentang konservasi tapi begitu melihat itu naik helikopter, bukan naik getek masalahnya gitu. Dari helikopter yang dilihat dari atas yang kita bisa ngelihat, oh di situ ada kawasan pemukiman warga gitu. Dan yang ada di dalam helikopter ini kita percaya sih bukan orang awam yang tidak tahu apa-apa yang datang ke situ hanya melihat pemandangan leuser, tapi untuk melihat bagaimana lokasi ini aman atau tidak untuk 2 harimau yang akan dilepas liarkan. Itu sebenarnya yang jadi pertanyaan kita ketika isu beru ini muncul di media begitu, muncul di media dengan pertanyaan ketika ini tidak berhasil dan beru ada konflik dengan manusia di situ, apa tidak ada plan A gagal, plan B-nya apa, plan C-nya apa begitu. Sampai akhirnya yang kita dapat informasi adalah beru direscue, beru diamankan, dan banyak sekali kabar-kabar rumor-rumor sih di lapangan yang kita dengar kayak tadi sebelumnya sudah di-announce beru masih hidupkah atau beru sudah matikah. Bahkan kita juga dapat informasi beru ini kulitnya sudah diawetkan dan sampai seperti itu juga begitu. Tapi dari beberapa informasi-informasi yang kita dapat ini kita coba mencari tahu lebih dalam. Untuk diawetkan ada tempat yang mungkin kita asumsi bakal ke situ kulit tersebut begitu. Lalu kita coba mencari informasi ke tempat tersebut, mereka tidak menerima kulit harimau dari BKSDA gitu. Mereka tidak menerima ada serahan kulit harimau dari BKSDA begitu. Oh oke. Berarti bukan di tempat ini begitu. Terus kita coba cari informasi lagi berkaitan beru sudah mati atau hidupkah. Ada juga yang mengatakan GPS Scholar tersebut masih aktif sampai keluar dari kawasan hutan, begitu. GPS Scholar tersebut mati sesudah ada di luar kawasan hutan, begitu. Tapi balik lagi, dengan GPS Scholar ini aktif atau tidak, apakah itu beru masih dalam keadaan hidup atau mati, begitu. Sampai terakhir informasi yang kita dapatkan adalah beru masih hidup dan ditempatkan di satu LK, begitu. LK di sini apakah balik lagi ke sanktuari, tempat dia sebelumnya, dan kita coba mencari informasi juga, kita menghubungi pihak sanktuari, mereka tidak mendapatkan beru kembali ke dalam sanktuari. Artinya jika tidak di situ, apa mungkin di LK, let's say kebun binatang seperti itu. Ada beberapa kebun binatang juga yang coba kita cari tahu, kita hubungi juga. Tidak ada mereka mendapatkan titipan satwa dari BKSDA berupa harimau Sumatera yang direscue dari hutan begitu. Nah, ada beberapa kebun binatang lagi yang coba kita cari tahu, ini yang mungkin masih dalam proses pencari tahuan kita sih. Karena jika kita berharap dengan pemerintah itu memang sudah seperti ketika ada satu peristiwa yang di sini memang tidak dapat memberikan image yang baik kepada pemerintah, diam itu adalah emas sepertinya gitu. Diam itu adalah cara yang paling aman begitu. Padahal tugas dan tupoksi mereka untuk konservasi satwa liar ini adalah untuk mengedukasi masyarakat sih, untuk mencerdaskan masyarakat sih, sebagai instansi lembaga konservasi yang bisa informatif gitu, memberikan informasi yang edukatif kepada masyarakat. Tetapi ya
sudah seperti budaya ya di pemerintah kita, ketika ada satu peristiwa yang tidak sesuai dengan rencana mereka, diam adalah pilihan yang paling bijaksana. Oke, berarti tadi udah dicari ke kebun binatang juga, kita melihat-lihat berbagai tempat juga memiliki prediksi-prediksi. Tapi apakah pemerintah di sini memberikan statement sedikit bahwa bagaimana kondisi baru ataupun sekarang saat ini gimana ditempatkan, itu memang sama sekali tidak ada? Tidak ada. Dari awal kita sudah mendapat informasi baru ini akan dievakuasi, itu sudah ada tim kita yang coba berkomunikasi dengan pihak BKSDA juga begitu. Tapi dari awal isu ini muncul dan tim kita juga melakukan komunikasi ke pihak BKSDA, nggak ada jawaban sih, tidak ada jawaban sama sekali dari BKSDA. Sampai hari ini tidak ada jawaban sama sekali. Oke, mungkin Sobat Orbit kalau misalnya tidak ada atau adanya informasi nih ketika akan dilepas liarkan harimau Sumatera di dekat pemukimannya, apakah akan mendekat atau menjauh? Nah, pertanyaannya, apakah informasi tentang pelepas liaran tersebut di-announce ke masyarakat? Kita mencoba mencari informasi sedalam mungkin ya, Mbak, tentang proses pelepasan harimau ini gitu. Dimulai dari pertanyaan, kok lokasi pelepasliarannya di situ gitu kan. Jadi yang perlu diketahui masyarakat di sini adalah mungkin mereka yang mungkin tidak berada di Sumatera Utara atau ada di sekitar kita gitu kan. Jadi pertanyaan besar di masyarakat, terutama di warganet terutama, kok bisa di rescue lagi sih, kok bisa dipindahin lagi sih dari habitatnya begitu. Jadi dari awal di sini mungkin yang perlu dicatat adalah, atau mungkin yang perlu diklarifikasi oleh pemerintah kapan mereka ready untuk bersuara untuk memberikan informasi kepada masyarakat adalah bagaimana bisa tempat pelepas liaran satwa dipilih di lokasi tersebut. Ya. Itu satu gitu. Dari pengalaman tim kita yang kebetulan yang tadi aku sebutin dia adalah seorang ranger tersebut. Jadi lokasi pelepas liaran ini di situ memang area dengan tingkat perambahan yang cukup tinggi dan tingkat perburuan yang juga cukup tinggi di situ. Jadi memang pihak Taman Nasional Gunung Leuser atau TNGL itu PR mereka banget sih untuk lokasi di sini, bagaimana bisa menertibkan perambah dan juga pemburu yang ada di sana begitu. Dan mungkin pertanyaan lainnya juga yang muncul di kita setelah itu adalah, siapa sih sebenarnya pihak-pihak yang dilibatkan pemerintah dalam proses pelepas liaran ini? Siapa sih sebenarnya decision maker untuk proses pelepas liaran ini begitu? Karena untuk di sini kan pemerintah otomatis nggak bisa bekerja sendiri. Mereka membutuhkan ada multi pihak lainnya untuk saling bekerja sama dalam proses pelepas liaran begitu. Kita tahu ada namanya NGO. NGO di sini juga otomatis tupoksi mereka pun berbeda dengan pemerintah. Tapi fungsi mereka adalah bagaimana caranya mereka bisa melengkapi kinerja pemerintah begitu. Masing-masing NGO juga ada perannya masing-masing begitu. Ada NGO yang bermitra dengan BKSDA, ada NGO yang bermitra dengan Taman Nasional Gunung Leuser juga di sini. Nah, peran NGO di sini apakah mereka juga cukup efektif? Apakah mereka di sini sebagai decision maker juga kah? Atau mereka di sini hanya pelengkap untuk bagaimana caranya pemerintah bisa melaksanakan proses pelepas liaran gitu. Jadi kayak semacam hanya pelengkap aja sih NGO di sini gitu. Kita cukup yakin begitu. Pemerintah mempunyai mitra yang cukup kompetensi di bidangnya. Mungkin kalau untuk harimau di Sumatera Utara itu kita bisa sebutin satu NGO, WCS. Wildlife Conservation Society, mereka cukup aktif dalam melakukan patroli di kawasan hutan Taman Nasional. Lalu yang lainnya juga ada support dari beberapa NGO yang terlibat waktu itu. Beberapa nama yang kita dapat itu ada COP, ada OIC juga, mungkin ada NGO lainnya juga, itu seperti Sintas untuk penyediaan GPS Scholar, atau mungkin ada NGO lain tapi tidak di-announce. Pertanyaan lainnya adalah dari proses pelepas liaran ini saja, nama NGO tersebut tidak ada di-mention oleh pemerintah. Mereka berhak loh untuk mendapatkan apresiasi atas bantuan mereka begitu. Dan yang menjadi PR lagi adalah ketika melakukan proses pelepas liaran ini, kita belajar dari proses pelepas liaran Citra dan Surya di tahun 2021 dan 2022 kalau aku nggak salah itu di situ. Itu kita betul-betul melakukan kajian bagaimana pemerintah melakukan proses pelepas liaran begitu. Dari sini dipindahkan ke Kerinci Seblat, yang padahal kita punya kawasan Taman Nasional Gunung Leuser cukup luas, tapi kenapa dipilih di Kerinci Seblat dari situ? Ini kan juga satu pertanyaan ya untuk kita sebagai pemerhati satwa begitu, tapi tidak ada sama sekali edukasi juga gitu dari beragam pihak, itu tidak ada sama sekali juga. Kenapa dipilih Kerinci Seblat, kenapa tidak Gunung Leuser begitu? Jadi ketika ada proses pelepas liaran yang akan dilakukan lagi oleh pemerintah,
di awal Ambar itu di rescue, Ambar ini sebenarnya dari awal dia di rescue kita sudah mengawal sih di rescue. Jadi dari mulai proses rescue Ambar di Besitang waktu itu dengan umpan yang diberikan adalah anjing itu cukup kontroversial sekali waktu itu begitu. Dan itu saja sudah menjadi satu kesalahan BKSDA dengan pertanyaan kita sebenarnya BKSDA ini paham nggak sih tentang yang namanya kesejahteraan satwa? Paham nggak sih sebenarnya tentang bagaimana SOP rescue satwa liar tersebut begitu? Itu yang jadi pertanyaan kita gitu. Dan kita pun coba mencari tahu jawaban-jawaban itu dengan melakukan komunikasi dengan beberapa praktisi juga waktu itu. Dan yang kita dapatkan akhirnya adalah memang cukup lucu ya pemerintah kita ini gitu. Kayak ibaratnya konservasi satwa liar ini tuh yang mau kita selamatkan adalah makhluk hidup, adalah makhluk yang bernyawa sama kita begitu. Pemerintah mencanangkan informasi tentang konservasi satwa liar, bagaimana pentingnya melakukan konservasi, bagaimana pentingnya satwa liar dipertahankan di habitatnya begitu. Tapi dengan apa yang dilakukan pemerintah, dengan begitu banyak peristiwa pelepas liaran yang gagal harus kita katakan, pemerintah tidak seaktif itu atau tidak terlihat seperti melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan dengan betul-betul totalitas begitu loh gitu. Ketika ada satu konflik atau satu kegagalan kayak tadi yang sudah di-mention, mereka memang lebih memilih tuh ya kayak katak dalam tempurung gitu, pura-pura nggak tahu sama sekali gitu. Sementara masyarakatnya terus coba mencari tahu begitu. Itu yang kita bingung, balik lagi dengan bagaimana sikap pemerintah kita dalam bijaksana untuk merespons satu isu yang tidak sesuai atau tidak berkenan seperti kemauannya mereka begitu. Cuma yang balik lagi gitu sebagai pemerhati satwa atau penggiat satwa di sini yang aku yakin mungkin bukan cuma suaraku dan teman-teman di Wildlife Whisper aja, tapi juga mereka yang bekerja di konservasi yang memang merasa peran mereka pun hanya sebagai peran pembantu yang tidak menjadi decision maker padahal mereka berfungsi dengan baik di situ. Ya keputusan apapun pemerintah tetap yang menjadi gongnya, pemerintah yang tetap menjadi sentralnya begitu. Mungkin ini juga jadi salah satu alasan mengapa isu konservasi satwa liar di Sumatera Utara saja mungkin kita bicarakan ya putarannya ya di situ-situ saja begitu. Ada orang-orang yang memang cukup kompeten di bidangnya tapi tidak dapat menjadi decision maker. Ada orang-orang yang cukup kompeten dengan pendapatnya tapi tidak dapat didengarkan oleh pemerintah begitu. Balik lagi yang tahu apa kemauan pemerintah ini adalah ya pemerintahnya lagi gitu dengan segala macam drama birokrasi yang bisa kita lihat sih dari setiap peristiwa. Sedikit menjadi tanda tanya nih untuk kita semua yang terlibat pada saat pelepas liaran pada tanggal 6 Maret ya 2024 tersebut adalah orang-orang yang begitu penting, termasuk mungkin banyak saintis ataupun ada pihak-pihak lain bahkan Ibu Menteri ya untuk pelepas liaran tersebut. Nah, apakah tidak diperhatikan SOP-nya dengan sangat benar? Karena kan mungkin ketika pelepas liaran ada berbagai SOP ya harus dijalankan dari lokasi mungkin sama lagi SOP-nya. Untuk pelepas liaran ini kan pertama yang paling penting si kondisi si satwanya tadi kan begitu. Bagaimana dia memang betul-betul ready dari fisiknya, insting liarnya, dia sudah bisa berburu lagi seperti bagaimana dia seharusnya. Terus di luar dari itu ada namanya kajian habitat. Mungkin puncak dari yang lainnya itu tadi si assessment dan kajian habitat itu tadi begitu. Ketika semuanya memang sudah perfect dalam arti dia akan aman, minim dari konflik satwa dan manusia, dipilihlah tempat pelepasan itu dan pada akhirnya oke, dia ready untuk dilepas liarkan begitu. Mungkin itu untuk SOP atau bukan SOP sih, tapi mungkin prosedur untuk proses pelepas liaran gitu. Untuk kabar dari Ambar Goldsmith itu sekarang bagaimana Kak? Terakhir kita dapat informasi tentang Ambar. Ambar itu juga sering lalu lalang di pemukiman warga. Oke, masih di sana sih? Iya, masih di sana. Kalau dari Ambar dan Beru ini mungkin yang perlu diketahui oleh teman-teman Orbit juga mungkin atau audiensnya Orbit, Ambar dan Beru ini memang sama-sama harimau Sumatera, tapi mereka mempunyai karakter yang berbeda begitu. Untuk Ambar sendiri di tempat pelepas liaran ini memang lokasinya dia sih gitu. Jadi otomatis mungkin dia udah nggak asing lagi ya di situ. Terlebih dia sudah memiliki pengalaman dijebak di kandang. Jadi mungkin antisipasinya sebagai kucing besar dan kucing liar cukup instingnya cukup kuat kali. Oh, itu kandang yang pernah ngejebak aku dulu tuh. Nah, kayak gitu. Jadi harus hati-hati nih di sini kayak gitu. Dan kita berdoa juga Ambar tidak berakhir seperti Beru sih. Dia bakal ditangkap juga dan dipisahkan dari habitatnya. Dan berbeda dengan Beru ini waktu itu direscue di kawasan hutan lindung di Aceh
dengan konflik harimau dengan manusia juga begitu. Jadi Meru ini memang punya track record ketika bertemu dengan manusia dia mau menyerang. Nah begitu. Tapi kan arti kata menyerang di sini mungkin konteksnya di sini memang visualisasi kita adalah melihat dia sebagai harimau, dia sebagai satwa liar begitu. Ya itu memang sikapnya Beru gitu. Itu memang sifat alaminya Beru sebagai harimau Sumatera begitu. Ketika dia bertemu dengan manusia yang dia tidak tahu itu siapa, tapi dia tahu itu mengancam, dia akan menunjukkan ekspresi alaminya gitu, ekspresi liarnya begitu. Artinya kan di sini perlu dipahami adalah dengan kasusnya Beru konfliknya ini, si manusianya sih yang kita harapin. Terlebih yang kita tahu konflik ini terjadi di kawasan yang sebenarnya itu adalah kawasan hutan lindung, kawasan ilegal untuk ditempati oleh masyarakat, tetapi dilegalkan oleh pemerintah. Oke, dilegalkan Oleh pemerintah begitu. Dan masyarakatnya tinggal di sana ini adalah kelompok tani hutan konservasi. Artinya masyarakat yang memang dibina oleh pemerintah untuk berperan bagaimana mereka bisa berkontribusi untuk konservasi. Konservasi di sini kan tidak hanya bagaimana menghidupkan ekonomi masyarakat tersebut itu saja dengan menjaga ya bagaimana mereka bisa berkebun, bagaimana mereka bisa memenuhi kebutuhan ekonomi mereka gitu. Tapi mereka juga mempunyai fungsi di situ bagaimana mereka dibentuk oleh pemerintah untuk menjaga kawasan tersebut. Arti kata menjaga ini kan menjadi pertanyaan kita ya ketika muncul isu buruh ini berkonflik dengan manusia gitu. Dan banyak waktu itu ada videonya juga ya di media, video salah satu keluarga korban di mana orang tuanya juga berbicara tentang peristiwa apa yang terjadi anaknya karena konflik harimau tersebut, Meru menyerang anaknya tersebut, petani cabai itu. Ini juga cukup kontroversial gitu yang kita lihat di sini karena balik lagi gitu dengan begitu masifnya pemberitaan dan bagaimana orang tua dari si korban bersuara di media, tapi pemerintah tuh juga nggak ada muncul di situ. Nggak ada memberikan statement apapun. Tidak ada memberikan statement apapun juga. Kayaknya tuh pengen banget kita ngomong, hello ini program kalian loh, tanggung jawabnya di mana, kan kayak gitu. Terus ya kalau misalkan manusia ini salah, kasih tahu salahnya di mana. Kalau misalkan manusia ini benar, kasih tahu benarnya di mana begitu. Ini yang menurut kita selalu timpang antara perbuatan apa yang dilakukan pemerintah, apa yang digalakan pemerintah, tapi tidak bisa berjalan memang sesuai seharusnya ya. Nah di situ sih yang jadi pertanyaan kita. Dan balik lagi mungkin pun dengan statementku yang mau nyampaikan di sini untuk pemerintah, risih juga mungkin pemerintah mendengarnya. Cuma balik lagi ini program kalian gitu. Di mana pemerintahnya? Nah di situ gitu dengan ujung-ujungnya yang menjadi korban ya si satwa liarnya lagi gitu. Ketika si satwa liar yang menjadi korban, pertanyaan puncak kita adalah sebenarnya konservasi satwa liar ini apa sih gitu? Benar-benar memang dilakukan sebagai visi misi pemerintah kita, negara kita untuk menyelamatkan hutan kita dan satwa liarnya, atau hanya sekedar basa-basi seremoni narasi saja? Itu sih yang jadi pertanyaan besar kita sebagai anak muda khususnya. Kita punya pengalaman turun ke lapangan, ke kawasan Taman Nasional juga di situ. Ada pemerintah, ada NGO, dari pengalaman masyarakat di sekitar kawasan pun mereka memberi testimoni antara pemerintah dan NGO kalau ada masalah di kawasan. Yang ada di lapangan duluan itu NGO, bukan pemerintah gitu. Aku nggak tahu apakah ini budaya di Sumatera Utara kah atau tidak, karena kalau di Kalimantan yang ada di lapangan duluan itu pemerintahnya. NGO akan datang ketika pemerintah menghubungi. Nah di sini NGO di lapangan duluan, pemerintah baru datang. Dan NGO nggak bisa itu tadi, NGO tidak bisa menjadi decision maker di sini. Begitu, decision maker itu tetap pemerintah begitu. Ini juga mungkin salah satu hambatan ya dalam konflik atau penyelesaian konflik di sekitar kawasan begitu. Padahal untuk strategi mitigasi konflik di sini yang menguasai itu bukan hanya pemerintah tapi mitranya juga menguasai tersebut. Tapi apa artinya NGO di sini menguasai mitigasi konflik tapi mereka tidak memiliki peran atau fungsi ada di depan. Ini juga mungkin salah satu hambatan berkaitan tentang konflik satwa dan manusia yang sering terjadi di kawasan sih. Oke, jadi langsung aja nih mungkin Kak. Apa sih mungkin harapan kita untuk pemerintah terhadap keterbukaan informasi yang selanjutnya ketika misalnya ada konflik, ya harapannya tidak ada konflik lagi gitu kan. Tapi apa sih harapan kita untuk pemerintah agar lebih terbuka kepada masyarakat? Mungkin harapan untuk pemerintah di sini, pemerintah sepertinya memang yang kita harapin adalah benar-benar mengetahui fungsi mereka sebagai pemerintah itu apa sih gitu. Mereka pemerintah artinya mereka bekerja itu digaji oleh pajak yang dibayar oleh masyarakat. Artinya ketika masyarakat meminta
atau memohon informasi keterbukaan oleh pemerintah, masyarakat memiliki hak untuk itu. Begitu. Yang lainnya, pemerintah pun memang memiliki kewajiban sebagai sumber informasi yang cukup informatif dan edukatif kepada masyarakat di sini gitu. Mungkin lebih tepatnya kalau kita melihat peristiwa-peristiwa pilu berkaitan tentang konservasi satwa liar kita di sini, apapun kegagalan yang kita hadapin atau yang kita lewatin atau yang sedang kita laluin berkaitan tentang konservasi satwa liar kita, itu memang suatu peristiwa yang tidak mudah untuk diselesaikan secara instan, begitu. Karena kerusakan alam, kerusakan habitat satwa liar di sini terjadi bukan dalam kurun waktu 1 bulan, atau setahun, 2 tahun, tapi sudah menahun, begitu. Ketika pemerintah bersikap tertutup, bagaimana pemerintah bisa mengutuk hati masyarakatnya untuk sadar, begitu. Artinya, apapun yang terjadi di negara kita berkaitan tentang konservasi satwa liar dan juga lingkungan kita, memang semuanya proses perubahan, proses pemulihan itu harus dimulai dari bagaimana sikap pemerintah bergerak untuk bisa merangkul dan mengayomi masyarakatnya sih. Begitu sih. Oke, wah terima kasih Mbak Risa sudah mengobrol. Kita jadi teredukasi nih, sudah mendapatkan informasi-informasi langsung dari Mbak Arisanya sebagai campaigners gitu. Nah, mungkin harapannya ketika ada BKSDA, Sunwood dan juga mungkin Walhi, kita bisa mendapatkan informasi lebih lanjut. Tetapi sayangnya kita tidak bisa langsung menghadirkan. Dan Kabar Besia juga udah on sih. Ya, oke. Nah, pemirsa Orbit, mungkin kita bisa lebih aware lagi dan mungkin kita juga bisa lebih menggaungkan, ingin meminta suara dari pemerintah supaya agar mungkin kita bisa lebih teredukasi, terinformasi dari pemerintahnya. Mungkin kita tidak hanya butuh dokumentasi dari pelepas liaran satwa, tetapi mungkin kita bisa mendapatkan informasi yang jelas saat ini baru di mana ya mungkin, ataupun kondisinya saat ini seperti apa gitu. Apakah sudah mati? Wah, sangat disayangkan kalau misalnya seperti itu, tetapi tidak ada informasi dari pemerintah. Mungkin dari teman-teman Orbit bisa membantu untuk diberitahukan oleh ke pemerintahnya di kolom media sosialnya, kolom komentarnya mungkin bisa di spam gitu ya. Biar kita sama-sama tahu, biar pemerintah juga tahu bahwa kita sebagai penggerak dan pemerhati sangat-sangat memperhatikan hal tersebut gitu. Oke, mungkin sampai di situ saja Sobat Orbit. Kembali lagi mungkin di next episode. Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan.